yang tentang Islam ya. Inilah Yang dari tadi. minum air kencing unta itu gimana itu? Mantap. Karena Bapak bertanya, saya pakai dalil biar Bapak tahu Ya. sebenarnya Oke. bagaimana yang terjadi ini ya. Ya. Nih. Bapak beruntung malam ini berjumpa Bunda Gembala semanis saya loh. Tidak Oke, ada ya, Bunda siap. Gembala di alam semesta ini yang manisnya seperti saya, Pak. Cuman saya, mahasiswi Ya, lagi, betul, Pak. Mbak. Ini hadis sahih ya, Pak. Hadis ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. dungu. Nih, saya kasih datanya ya. Saya ini kalau bicara tuh pakai data. Datanya nggak pas semua, Mbak. Oh, kitabnya nggak pas ini. Kitab Lukas loh, saya mau kasih data loh. Itu Mbak ambil comot ayat yang itu aja. Kalau di kitab kita itu dia nyambung sampai Apanya nyambung? Luka nyambungnya nih, itu sampai di nih. Adam. Ya udah. Enggak, Apanya semua nyambung? nabi nyambungkan. Nyambung Jadi apa? bukan dari Apa satu nyambung titik sampai di Adam? itu sudah dipercayai, nggak bisa. Ini ngomong apa sih ini orang pinter? Inilah kecerdasan orang Kristen nih, omongannya aja belibet. Nih baca nih. Nih. Iya, Ya. mbaknya ngambil Lukas, tapi itu ayat-ayatnya itu disandingkan di bab Apa ayat-ayat sih ini? lain, nggak bisa satu ayat kayak Ini gini. kamu bantah aja ini. Kamu ngaku Kristen pintar. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh. Jangankan kamu Kristen yang pengikut Paulus, Salah. murid-murid Yesus Mbak, saja orang dijelaskan. goblok kok. Nih Makanya Mbak idiot kalau juga nih. jelaskan yang Hai kitab kamu orang Kristen nggak bodoh." cocok. Mbak Nah, itu nggak pintar saya nggak untuk menjelaskan kok. kitab kita. Saya Karena kitab cuma kita itu nggak jelas mulai nih. seperti Mbak. Itu nggak Argumen pas. putus. Ini argumen putus. Katanya kau cerdas. Kalau kau cerdas kau jelaskan. Coba kau jelaskan Lukas 24:25 itu. Perikopnya apa? Mbak, kita bisa jelaskan. Ini kita abang awam. ini memang Cuman nggak kita mau malu. bertanya. Bang, Tapi abang penjelasan itu seperti itu Loh, cocoknya itu Bang. di Romo Katolik. Bang, Coba
Bang. sekali-sekali naik di Romo Cafe biar jelaskan yang Di Romo ayat-ayat Cafe? seperti itu, Mbak. Di rumah kafe apa nih bang? Dengar, tadi abang saya suruh bertanya, terus tiba-tiba abang ngaku-ngaku Kristen itu pintar-pintar. Kristen mana yang pintar? Rata-rata tolol bang. Buktinya tuh si Edis TV itu pengikutnya tolol semua tuh, kata Rudy Yohanes tuh, kayak herder. Abang saya tanya, abang ngaku pintar nggak? Ngaku pintar nggak? Apa Yes. yang kau hasilkan? Sudah bikin apa? Karyamu apa? Saya nggak karya, cuman di Ya dunia sudah, ini nggak usah ngatain orang Kristen pintar semua, kan itu namanya penipuan. Isaac Newton aja orang Kristen nggak nyembah Yesus, dia bukan Tritunggal, dia Unitarian dia. Bang, janganlah bikin Kan malu itu- seluruh Kristen di gereja bang, ketahuan gobloknya nanti. Jangankan kalian Unitarian Kristen itu kan- kata Yesus. Apa Unitarian Unitarian? itu Kristen, Unitarian itu Kristen. Iya, tapi ya, Unitarian tidak menyembah Yesus. Nah, ini nih Kristen pinter nih. Pokoknya kalau penyembah Yesus goblok jadinya. Betul, Eropa tuh nyembah Yesus tuh. Eropa menyembah Yesus brutal, berak aja di mana-mana. Nggak tahu kisah Eropa, boker di mana-mana, tai bercampur dengan badan. Belajar sejarah, Eropa itu kolab gara-gara goblok. Percaya perburuan penyihir, perempuan dibakarin hidup-hidup. Tuh korbannya Hipatia sama Galileo. Galileo itu bawa teori heliosentris bertentangan dengan gereja. Anda bilang Kristen pintar. Apanya yang pintar? Pintar ngibul iya. Pintar buat bokep iya. Pintar nonton bokep iya. Pintar narkoba iya. Pintar jual senjata iya. Pintar prostitusi iya. Pintar berkumpul kebo di mana doma iya. Pintar mabok kemarin tuh sama Tante Mika tuh, kita liatin 3 orang oten. Pintar iya. Pinter apa? Kalau bahkan lu tahu nggak salah satu uskup yang dapat piala Nobel? Tahu nggak? Namanya Uskup Belo. Itu mencabuli. Ngapain dapat piala Nobel mencabuli anak kecil? Makanya bang, kalau mau Mbak, melihat itu kualitas manusia, suatu, lain itu manusia, dia itu tadi lu bisa bawa-bawa berbuat pinter. dosa, tapi ajarannya Lah, Tuhan itu lu juga- nggak bisa loh, di tunggu. nggak bisa di ajarannya nggak bisa hilang. Itu ajaran Apanya Kristen ini? itu nggak seperti itu. Kalau memang dia uskup pun Ajaran dia yang berbuat mana dosa, bisa. Tapi Ajaran dia mana? namanya Oke. manusia, dia pasti berbuat dosa. Lah, berarti Yesus juga berbuat Namanya dosa. selagi masih manusia, biar sesuci apa, tetap punya dosa, tetap punya nafsu. Berarti Yesus berdosa Namanya gitu? dia manusia. Hah? Yesus berdosa nggak? Gimana maksudnya? Yesus berdosa nggak? Kalau penjelasan Yesus itu tidak bisa hanya sebatas manusia. Dia itu manusia 100%, 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi kalau Berarti bukan penjelasan manusia lah dia, Tuhan kemanusiaan. Manusia itu tidak ada 100% Nggak Tuhan. bisa. Manusia itu adalah 100% makanya untuk nggak bisa manusia. kalau penjelasan Kristen di Muslim di Ya udah, Islam ya tidak udahlah. bisa. Gini aja. Kamu pengikut Yesus, betul? Iya, pengikut Oke, setia. kamu percaya sama Bible ini? Percaya. Oke, kalau gitu kamu ikuti ajaran. Saya mau tanya nih sama kamu nih, gimana cara memahami ini nih? Lukas pasal 14 nomor 26, kata Yesus begini, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya jadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Apa yang harus kamu lakukan menurut ayat ini loh? Gimana maksudnya itu? Coba baca ulang. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana cara menjadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Caranya apa? Katanya pinter, masa nggak ngerti? Katanya pinter, masa nggak punya Roh Kudus ngejelasin? Berarti harus membenci. Maksudnya itu harus Betul. membenci. Iya, inilah ajaran Anda yang Anda harus ajarkan kepada orang-orang. Anda harus membenci Enggak. keluarga Anda, bapak Anda, ibu Anda, mama Anda, diri Anda, baru jadi pengikut Yesus. Amal Nggak begitu. ada. Itu nggak ada. Eh? Mungkin ditulis sembarangan, itu nggak ada seperti itu. berarti udah ulang lagi deh. Punya Bible nggak di rumah? Punya Bible nggak di rumah?
Baca nih Lukas 14. Coba buka Bible sendiri di rumah. Punya Bible sendiri nggak Bang? Jangan keraskan Punya, hati punya. abang. Ya udah buka aplikasi Bible sekarang. Bang, jangan mengeraskan hati abang, Bang. Abang udah pinter tadi tuh. Abang tahu kalau ingin jadi pengikut Yesus, benci dulu keluarga. Ya nggak mungkin ini ajaran orang, Bang. Ini pasti ajaran iblis. Nggak mungkin ajaran Yesus. Yesus tuh orang baik. Masa suruh benci keluarga? Makanya saya nggak nanti mau jadi coba Kristen. saya baca semua ayat, Bagus. harus saya jelaskan lagi. Soalnya nggak Boleh. mungkin kalau Makanya. disuruh membenci kayak gitu. Tuhan Ya, buktinya itu, begitu Yesus itu tertulis. nggak bisa. Ya nanti Makanya baca saya dulu. nggak mau percaya. Nah ini baru satu. Ada lagi nih saya tunjukin. Nih ya, saya tunjukin nih. Tuhan Bapa pernah membunuh bayi Tuhan, nenek moyang Tuhan anak. Tahu nggak ayatnya itu? Oh jangan itu deh. Oke lah di pertanyaan baru aja. Ah ini aja deh. Pertama itu ya. Saya kasih surprise lagi deh buat abang. Catat bang. Biar abang pelajari nanti kita diskusi ya. Catat dulu. Gitu bang, kita rendahkan hati untuk belajar biar kita tahu kita ini benar atau tidak. Jangan mau didengerin pendapat pendeta aja. Pendeta itu banyak bohongnya bang, demi perpuluhan nih. Kalau kita nggak percaya pendeta, kita Katolik. Ya udah, ya oh Katolik, ya udah baca kalau gitu ini nih. Coba abang baca ini. Coba. Kristus Bang, telah baca. menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa yang digantung pada kayu salib yang terkutuk bang? Kalau itu Mbak, kalau itu penjelasannya, dia itu kaitan perjanjian lama sama perjanjian baru. Jadi itu terkutuk, itu di hukum Taurat. Jadi kalau Iya. penjelasan itu kita memang Terus, nggak pas Mbak. Yang Cuman mati di tiang salib siapa bang? Nabi Muhammad kan- atau Yesus? Oh nggak bisa, kalau penjelasan seperti ini saya kurang. Cuman kalau di Romo yang Ya udah, Bang, jelasin deh. Itu nggak bisa Mbak. Menurut Romo gimana? Coba gini aja deh, saya titip sama Romo abang ya. Coba Ya. abang kasih ayat Lukas pasal 14 nomor 26 tadi kepada Romo. Romo Oke. Unirifa bertanya, bagaimana caranya jadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Satu. Yang kedua Galatia pasal 3 ayat 13. Romo Unirifa bertanya, siapakah yang terkutuk di tiang salib ini? Dua itu aja Oke, pertanyaan oke. saya. Besok abang sini lagi. Oke, sekarang abang nanya Oke. tentang Islam deh. Kita kan manusia, kita kan awam, jadi nggak terlalu penjelasan itu nggak Mantap. terlalu. Tuh keren. Catat ayat-ayatnya bang, saya Oke, sebutkan oke. ayatnya ya. Yang tadi Ya. Lukas pasal 14 nomor 26 ya. Oke, Yang satu oke, lagi oke. Galatia pasal 3 nomor 13. Oke. Karena Oke. abang sudah menunjukkan bahwa abang memang ya tidak terlalu memiliki pemahaman tentang Bible, abang nanya Islam aja. Silakan. Kalau saya nanya Islam, artinya saya memang untuk keislaman saya kurang paham. Jadi kalau saya Makanya nanya nanya di sini. kan gini Mbak, yang tadi dari awal saya nanya kan, kalau Tuhan tidak menunjukkan sesuatu, tiba-tiba kita harus ikut yang kebaikan-kebaikan, atau yang tadi yang bilang enggak di jalan iblis gini-gini, itu kita nggak yakin, karena iblis juga kebaikannya seperti Allah, dia sama seperti Mana ada? Allah. Sejak kapan Bisa, kebaikan Mbak. iblis sama seperti Allah? Mana dalilnya itu? Mirip iya sama Tuhan Anda, tapi bukan berarti kebaikannya seperti Allah. Sejak kapan? Gini loh bro, ya kalau Anda itu orang berpikir, punya akal, Tuhan itu tidak mungkin sengaja membuat Anda tersesat. Kecuali Anda yang meminta, Anda yang memilih sesat. Dalam Islam, Allah tidak akan mengizinkan orang sesat kecuali dia fasik dulu. Nah, sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, Tuhan kasih kita akal dan hati nurani. Maka supaya kita bisa bedakan mana baik, mana benar, mana salah, maka kita lihat ajarannya. Contoh, bagaimana mungkin iblis, taruhlah Anda kan, misal nih Anda percaya yang datang kepada Nabi Muhammad itu iblis, ya. Coba, mungkin nggak iblis mengajarkan untuk berbagi hartamu, bersedekah,
Mungkin nggak iblis mengajarkan untuk mengingat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Yesus yang bersujud? Mungkin nggak iblis mengajarkan supaya kita menahan hawa nafsu dengan puasa? Mungkin nggak iblis suruh mengasihi istrimu, mengasihi anakmu? Hebat banget iblis. Iya Nah, betul Mbak. lagi pula Itu gini Mbak, gini. Kita berarti iblis kayak gitu. Gini Mbak, kita berbagi sedekah terhadap yang miskin itu belum tentu sempurna Mbak. Artinya Itu kalau kualitas kita membagi, sedekah bro, bukan ajarannya. Gimana sih? Itu Ya. Anda sedang bicara tentang kualitas sedekah. Itu nggak ada kaitannya dengan ajaran iblis atau tidak. Yang saya Kadang- maksud adalah, bentar dulu, nih Anda nih, Ya. cara berpikirnya nih saya korek dulu nih ya. Sorry nih, harus saya korek kepalanya nih ya. ya korek aja Mbak. Tahu nggak? Anda itu kan punya akal, ya nggak? Ya, Saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda punya anak dua, ya ini saya kasih simple aja nih. Anak Anda Ya. dua, yang satu namanya si Edis, yang satu namanya Sofiatul. Oh, ya. bukan, yang satu namanya Edis, yang satu namanya Rudi Yohanes. Si Edis ini dari kecil kebanyakan nipu, berbohong aja, penjahat lagi. Maling Ya. ayam, nitip keledai mandi, ya, nyolongin punya janda, kurang ajar banget ya si Edis ini. Rudi Yohanes Ya. dari kecil nggak pernah berbohong, suka menyambung silaturahim, suka memberi. Tiba-tiba duanya datang ke depan Anda nih, Pak, kata si Edis, aku ketemu Tuhan loh Pak tadi. Datang lagi si Rudi Yohanes, aku Pak yang ketemu Tuhan. Siapa yang lebih Anda percaya? Nggak percaya dua-duanya itu. Makanya Anda dibilang bodoh. Karena udah jelas anak Anda yang satu tidak pernah berdusta, lalu Anda nggak percaya sama dia, padahal anak Anda nggak pernah berdusta. Masa tiba-tiba dia langsung pendusta? Inilah kenapa Anda Kristen, karena Anda, maaf ya, IQ-nya rendah. Karena tidak bisa punya intuisi. Loh, ini anakku si Rudi Yohanes ini dari kecil nggak pernah berbohong. Nggak mungkin tiba-tiba dia berbohong kali ini. Diselidiki. Inilah orang Islam. Kami orang Islam kenapa percaya kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Kenapa kami nggak percaya kepada Bible? Bible Anda itu datang dari orang-orang pendusta. Paulus, penipu, pendusta, penjahat. Kan penjahat dia, penipu. Dia yang bilang. Kemudian orang Farisi kata Yesus ular beludak. Makanya Anda itu Kristen karena Anda itu sudah tahu ini anak nggak pernah berbohong, dikasih tahu ngeyel pula. Inilah kenapa Anda Kristen, karena Anda tidak punya kognitif. Masa dua anak sama-sama datang kedua-duanya mengatakan bahwa saya tadi bertemu Tuhan, tiba-tiba ada anak yang tidak pernah berdusta dari kecil, Anda tolak kebenaran yang dia disampaikan. Ngapain dia berdusta kalau dia nggak pernah berdusta dari kecil? Apa untungnya dia berbohong? Inilah Mbak, kenapa Anda anu. tetap jadi Kristen. Ya betul, saya paham juga Mbak ngomong kalau kita panjang lebar, tapi ujung-ujungnya saya kan kurang. Maksud saya gini, kalau misalnya Makanya saya ajarin cara berpikir yang benar itu begini. Kalau ada orang yang tidak punya kepentingan untuk berbohong dan dia jujur dari kecil, berpikirlah, apa pula urusan dia berdusta ya? Dapat untung apa dia berbohong? Orang dia sudah terpercaya, anaknya baik, dipuji semua orang. Ngapain dia berbohong? Bodoh kali kalau dia berbohong, dia merusak citranya. Gobloklah dia berbohong untuk merusak citranya. Anda ini nggak bisa jadi orang yang Yesus berkata dalam Matius pasal 7 nomor 18, cara membedakan nabi palsu itu lihat buahnya. Pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Kalau pohon baik nggak mungkin berbuah buruk. Baca Matius 7 nomor 18 tentang perikop penyesat nabi palsu. Sama seperti yang saya ajarkan kepada Anda, apa ajaran Yesus. Matius 7:18, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Ini tandanya apa? Orang kalau udah dari kecil dia nggak pernah berbohong, tidak mungkin dia ini berbuah buruk, berbuah yang tidak baik, karena dia nggak terbiasa dusta. Tapi kalau ini orang udah biadab kelakuannya, botak lagi rambutnya, jenggotnya panjang lagi, mukanya jelek, kakinya bengkok, epilepsi lagi, penjahat, pembunuh, Stefanus dirajam sama dia, ngaku pula bertemu Tuhan, biadab, ngaku-ngaku dipilih dari kecil pula, pendusta. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku tidak sebagai orang berdosa? Dipercaya lagi sama Anda. Ini bedanya kita. Saya percaya kabar benar dari orang benar. Anda ngakunya ini ajaran benar, tapi percaya dari ajaran orang bohong.
Roma pasal 3 nomor 7. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Membela kedustaannya, Pak. Inilah perbedaan kita berdua. Saya cerdas, Anda ngaku cerdas. Ngaku cerdas belum tentu cerdas. Dikatai cerdas sama dosen dekan, sama rektor, sama ulama, itu cerdas beneran. Saya orangnya itu. Tapi saya nggak boleh sombong, karena lebih banyak orang yang lebih cerdas daripada saya. Di atas Raffi Ahmad masih ada Ruhut Sitompul. Siapa? Ada Aisar, orang Malaysia, dia lebih kaya dari Raffi Ahmad kayaknya. Pacarnya Gerung. Puji, tapi nggak jadi. Rocky Kalau Gerung. Rocky Gerung, ya saya sama Rocky Gerung beda-beda tipis lah kecerdasannya. Oh iya, oke. Tapi saya versi perempuannya, dia laki-laki. Oh, gitu. iya. Orang cerdas belum tentu jujur. Nabi Muhammad udahlah jujur, cerdas lagi. Kenapa saya bisa nggak percaya sama Nabi Muhammad? Udahlah cerdas, ganteng, jujur, Berarti baik lagi. si Rocky nggak jujur ya? Maksud saya orang cerdas belum tentu jujur. Jadi parameter Ya. benar itu bukan karena dia cerdas, tapi karena dia jujur. Kayak Nabi aku, udahlah jujur, ganteng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak, kalau bukan karena Nabi saya, ya, mohon maaf ya Pak ya. Ya. Orang Kristen udah mati Pak, dibunuh-bunuhin Pak. Nabi saya mengajarkan kepada kami, barang siapa yang tidak berlaku adil kepada kaum kafir, kayak Bapak nih nggak memerangi kami nih, apa kata Nabi kami memperingatkan kami? Aku akan berperkara dengannya. Ajaran iblis ini kayak gini. Bapak tahu nggak, Nabi saya membuat surat ke Santa Katrina, mengadakan perlindungan kepada orang Kristen di Santa Katrina ketika mereka minta tolong kepada Nabi saya. Ajaran iblis ini. Waktu Nabi saya bikin surat perjanjian Hudaibiyah, akan melindungi orang-orang kafir dengan hanya membayar jizyah yang lebih kecil daripada pajak-pajak orang Kristen Eropa. Ajaran iblis ini Pak. Ibliskah itu? Baik banget iblis Pak, buat kemaslahatan umat. Kebalik-balik Bapak ini. Bapak tahu Katolik? Katolik itu punya masa lalu kelam. Inkuisisi 500 tahun Katolik. Pausnya bejat rata-rata. Paus Urbanus kedua yang menghimbau orang Eropa menyerang orang-orang Islam dan Yahudi sampai mati dibunuhi di Yerusalem itu. Namanya perang apa Pak? Bukan perang Ka'bah, namanya perang salib. Bukan Protestan, Katolik. Orang Katolik juga yang membuat doktrin Dum Diversas dan doktrin Inter Caetera melalui Paus Alexander. Paus Alfonso kelima mengeluarkan doktrin Dum Diversas. Paus Alexander ke-6 mengeluarkan doktrin Inter Caetera. Apa doktrinnya bunyinya? Seluruh daerah yang tidak dihuni Kristen boleh dieksploitasi dan boleh dijajah. Yang orang-orang barbar boleh dimusnahkan, kalau nggak diinjili, diasimilasi paksa. Makanya Paus kemarin tahun 2022, Bapak kalau minta datanya saya tampilkan semua datanya ini. Saya ini pembaca literasi Pak. Tahun 2022 Paus yang mati kemarin itu, yang belum diganti ini, minta maaf ke Kanada gara-gara diasimilasi paksa. Orang Katolik tuh kelakuannya bejat dulu Pak. Makanya sekarang orang Katolik nggak berani macam-macam. Kenapa? Malu sama masa lalunya. Jadi masa orang Katolik yang biadab ajarannya dikatakan ajaran Tuhan, bila Nabi Muhammad ajarannya memperbaiki peradaban dikatakan ajaran iblis. Ada lagu buat Bapak. Bapak tabola balik Bapak ini lu. Oh iyalah. Nabi Muhammad mengajarkan apa coba? Mukmin yang baik yang adalah mukmin yang bisa menyelamatkan tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Di Lukas 14:26, kalau jadi pengikut Yesus benci dulu keluarga. Maka ini yang ajaran Tuhan, ajaran membenci ajaran Tuhan, ajaran kebaikan kepada tetangga ajaran iblis. Bapak sungguhlah tabola balik. Sadarlah Pak, saya nggak benci Bapak. Saya ini tidak benci Kristen. Kalau betul-betul Kristen ikuti ajarannya, ya silahkan. Sanggup Bapak, tapi Bapak baca 1 Petrus pasal kedua nomor 18, ajaran perbudakan. Apa kata 1 Petrus pasal kedua nomor 18? Hamba-hamba, tunduklah kepada majikanmu yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Tuh,
diajarkan tutorial jadi budak. Nabi saya malah memerintahkan untuk memerdekakan budak. Aduh, kitab Bapak mengajarkan bagaimana cara jadi budak yang asik. Sabar, tenang kau. Ditusuk depan belakang, diam kau. Walaupun majikan kau bengis, jangan kau melawan. Aduh, ajaran merugikan diri sendiri dibilang ajaran Tuhan. Ajaran menguntungkan masyarakat dikatakan ajaran iblis. Ingatlah Pak Benedictus, tidak mungkin Tuhan ajarkan kebencian. Bapak, saya memang lucu orangnya Pak, biar asik Iya, aja sama. diskusi kita. Saya juga denger Mbak dari tadi lucu. Iya, maksud saya mana mungkin Pak ajaran membuat kebencian dikatakan ajaran Tuhan, ajaran Nabi Muhammad yang melindungi Bapak, orang Kristen yang baik nggak mengganggu kami. Barang Tapi siapa? gini Mbak, kalau gitu gini, kita Apa? di sana coba saya mau tanya yang tentang Islam ya. Ini Inilah Yang- dari tadi. minum air kencing unta itu gimana itu? Mantap. Karena Bapak bertanya, saya pakai dalil biar Bapak tahu Ya. sebenarnya Oke. bagaimana yang terjadi ini ya. Ya, Nih. Bapak beruntung malam ini berjumpa Bunda Gembala semanis saya loh. Tidak Oke, ada ya, Bunda siap. Gembala di alam semesta ini yang manisnya seperti saya Pak. Cuman saya mahasiswi ya, lagi betul, Pak. Mbak. Ini hadis sahih ya Pak. Hadis ini adalah ajaran pengetahuan dari Nabi kami. Oke? Iya. Nah, beberapa orang dari Urainah, bukan orang Arab ya Pak, bukan orang Islam ya Pak, karena Islam belum ini tidak disebutkan bahwa ini orang Islam. Orang Urainah, diduga ini orang Ukraina ya, datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta. Nah, ketika telah sembuh, nah ini dia Pak. Jadi Nabi saya itu memberikan saran untuk berobat kepada orang kafir. Kenapa orang kafir nggak masalah minum kencing unta? Karena kami orang Islam. Kalau orang kafir jangankan kencing unta, Bapak minum kencing sendiri juga nggak dilarang sama Yesus. Makanya Rasulullah suruh ada obat nih, campur aja susu unta sama kencing unta sedikit. Tapi akhirnya kan sembuh Pak orang itu. Nih sembuh Pak. Nah sembuh. Berarti Jadi bukan sekarang kami. sembuh. Maksudnya orangnya udah Sekarang- mati lah Pak. Orangnya kan udah mati. Kok masih sembuh Enggak. orangnya, gimana sih Pak? Maksudnya kalau sekarang kita sakit seperti itu, misalnya sakit seperti itu, kalau kita minum sembuh. Ya Bapak cobalah, saya belum pernah sakit kayak gitu, saya belum pernah nyoba. Lagian Pak, saya ngapain minum kencing unta, kan udah ada tolak angin. Oh. Cerdas lah Pak. Itu kan dulu Jadi- Rasulullah kan belum ada tolak angin. Waktu Rasulullah hidup kan belum ada tolak angin, belum ada balsem, belum ada belum ada. Kalau ada tolak angin ya insya Allah mungkin Rasulullah ajarkan minum tolak angin waktu itu. Tapi kan belum ada tolak angin waktu itu, yang adanya cuma kencing onta gitu loh Pak. Kalau sekarang ngapain minum kencing onta Pak? Tolak angin udah ada, jahe udah ada, mending saya minum susu jahe Pak. Gitu. Oh, berarti Jadi nggak- Islam itu sekarang nggak usah ya. bukan nggak usah buat apa. Tapi Lagian itu kan orang ada yang Ukraina yang disuruh. Kan itu yang- orang Ukraina yang disuruh, bukan orang Islam. enggak, maksudnya yang baru-baru di TV itu kan ditayangkan di sana yang pas lagi minum gitu. Pak, kalau seseorang itu beragama Islam, belum tentu dia menjadi cerdas dan belum tentu dia taat kepada ajaran Rasulullah. Bapak kenal Mama Gufron nggak? Itu orang Islam ngakunya Pak, tapi gobloknya nauzubillah min zalik Pak. Jadi jangan tuduh agama Islam dari perilaku umat Islamnya. Lah kalau saya ngapain minum kencing unta? Kalau saya ke Mekah nanti Pak, saya bawa tolak angin Pak 2 kotak. Saya bawa susu jahe deh. Ngapain saya? Mending saya bawa vitamin. Pak, zaman sekarang loh Pak. Nih, udah ada vitamin D, ada magnesium. Kenapa harus minum kencing unta? Ada madu,
Aku mau dimadu sama Om iPhone, bagi dong iPhone-nya, gitu. Minum kencing onta. Bapak, Pak, saya mau ngomong sesuatu sama Bapak, boleh nggak? Ya boleh aja. Kita ini boleh-boleh Bapak, aja. Nabi saya suruh orang kafir minum kencing onta. Kenapa Bapak belum minum racun untuk membuktikan iman? Karena Yesus menyuruh Bapak minum racun untuk pembuktian iman. Bapak pilih mana? Minum kencing onta atau racun? Nih, Tidak dalilnya. Hah? Nih dalilnya. Iya. Pasti Bapak kaget loh. Ntar ya. Sabar ya Pak. Kayaknya Bapak kalau dilihat dari lubang hidungnya orangnya sabar deh. Sabar Mbak, kita ini sabar aja. Kita cuman hanya sebatas ngomong sambil curhat lah. Artinya kan Iya. saling mengisi Bukan. lah. Itu aja. Coba Bapak baca dalam kitab Markus pasal 16 nomor 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bapak percaya Yesus enggak? Percaya 100% Ini Mbak. tandanya. Ini tandanya Ya. kalau Bapak percaya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bapak berani nggak minum racun maut depan saya sekarang juga? Itu Mbak, kita tidak bisa mencobai Tuhan seperti itu. Tapi kalau memang mendesak entah atau Pak, bagaimana, itu Saya kan nggak suruh Bapak cobai Yesus. Saya mau mencobai Bapak. Emang Bapak Tuhan? Yang dicoba itu Bapak, bukan Tuhan. Gimana sih Pak? Kan Bapak yang dia mau dicobai keimanannya di sini. Kok bilang Yesus pula yang diuji? Pak, tolong Bapak pegang ular kobra Pak. Bisa nggak? terus Coba nging. Saya mau lihat keimanan Bapak. Kalau Bapak mati berarti Bapak bohong. Atau Bapak minum racun. Nah, inilah ajaran yang tidak masuk akal. Di dalam Islam, Nabi saya menyuruh minum campur kencing dengan air susu onta. Itu untuk pengobatan, bikin orang sembuh. Tuhan Bapak suruh mati minum racun. Nah, mana yang masuk akal ajarannya itu? Masa Bapak bilang itu ajarannya ajaran Tuhan? Apa macam? ya, Mbak ini lucu juga sekalinya. Memang saya ketawa-ketawa ini. saya bukan cuman lucu, Pak. Saya juga manis, cerdas, body model, sawo matang, rajin nabung, disukai banyak Oten. Makanya Oten banyak suka Pak sama saya, Pak. Karena saya memang manisnya tuh unlimited gitu loh. Iya, Gimana? betul. Gimana Pak, agama Bapak kayak gitu ajarannya dari tadi tuh aneh-aneh semua isi ayatnya. Suruh minum racun lah, suruh benci keluarga lah, Tuhannya dikutuk lah. Itu kan artinya di tempat kami ya mungkin seperti itu. Tapi kalau ajarannya tidak ada seperti itu. Cuman ya mbaknya berpikir seperti itu ya silakan aja. Hah? Kan itu ajaran Pak tadi yang saya kasih tahu. Gimana sih Pak? Itu ada penjelasannya. Cuman kalau kita yang Capek Pak awam saya Pak tidak sama bisa Bapak ngobrol. menjelaskan. Udah Bapak sama asisten pribadi saya aja lah Pak. Capek Pak saya. Udah berbuih lidah saya Pak. Dari tadi ngomong Bapak ternyata nggak masuk-masuk. Bapak, saya lebih baik masuk angin Pak daripada masuk Kristen Pak. Bapak ngomong sama si Tante Mie Kocok aja lah. Nah Mie Kocok, lu aja deh. Bapak ini nggak mau dikasih tahu dari tadi nih bandel. Dah. Terus maunya saya gimana mbak? Ini Bapak pintar lah. Ya Pak, terus saya mau telepon dulu Pak. Ini Pak, bos saya lagi telepon Pak. Gajian nih Pak, bentar lagi. Langsung Mie Kocok. Oke ya. Di dalam Bible Bapak Benediktus ada tertulis Matius 7 nomor 21. Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari akhir, banyak yang bernubuat memakai namaku, bermukjizat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku. Pada saat itulah aku berkata kepada mereka, enyahlah kalian sekaligus pembuat kejahatan. Coba Bapak terangkan di Matius 7 nomor 21, bagaimana Tuhan yang Bapak panggil ini Tuhan mengatakan kepada kalian, yang memanggil aku Tuhan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu.
Oh, oke. Itu nanti saya tidak bisa menjawab karena saya awam. Jadi saya nanti menjawab nanti suatu saat, nanti saya tanya dulu sama romo-romo saya dulu. Gitu ya, Pak. Oke, sekarang kita tes ini Bapak aja. Kita pemahaman, kita main pikiran aja. Menurut Bapak, Tuhan Bapak berapa? Satu. Ya. Ya. Yang mana yang satu itu? Siapa namanya? Yang Allah yang Maha Kuasa itu. Bukan Yesus. Yesus itu manusianya. Dia, jadi kalau misalnya mau penjelasan, kalau satu itu, kalau kita sebut lagi Yesus itu yang menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, berarti Tuhan Bapa menjelma menjadi manusia. Ya, betul. Oke. Ketika menjadi manusia dibunuh oleh manusia. Ya, betul. Berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan. Kan dia menjadi manusia, artinya yang dagingnya itu seperti kita, Bang. Sama kita seperti dia. Dia bisa buang air, dia bisa kencing, dia bisa makan, dia lapar, dia bisa semua seperti kita, Mas. Oke. Apa perbedaan Bapak dengan Yesus? Pak Benediktus ini perbedaan Bapak dengan Yesus apa? Kan tadi saya bilang sama-sama tidak ada perbedaan, kan sama-sama manusia. Rohnya di dalam tubuh Yesus roh Tuhan atau roh manusia? Ya, roh Tuhan. Roh Tuhan. Di dalam tubuh Bapak Benediktus roh Tuhan atau roh manusia? Ya, roh manusia. Berarti perbedaannya di dalam tubuh Bapak ada roh manusia, di dalam tubuh Yesus ada roh Tuhan. Iya. Di dalam tubuh tentara Romawi roh Tuhan atau roh manusia? Gimana? Di dalam tubuh tentara Romawi roh Tuhan atau roh manusia? Ya itu roh manusia. Kalau namanya selain di Yesus itu roh manusia, nggak ada roh lain. Oke, berarti manusia yang ada di dalam tubuhnya roh Tuhan dibunuh oleh manusia yang ada roh manusia. Gimana sih maksudnya ini? Di dalam tubuh Yesus ada roh Tuhan. Iya. Di dalam tubuh tentara Romawi ada roh manusia. Iya. Yesus yang dalam tubuhnya roh Tuhan dibunuh oleh tentara Romawi yang di dalam tubuhnya roh manusia. Oh enggak, roh Allah sendiri itu rohnya itu tidak mati, Mas. Rohnya itu enggak mati. Gini Pak, coba Bapak dengarkan lagi. Di dalam tubuh Yesus ada roh Tuhan. Di dalam tubuh tentara Romawi ada roh manusia. Yesus di dalam tubuhnya roh Tuhan ini dibunuh oleh tentara Romawi yang di dalam tubuhnya roh manusia. Di dalam tubuhnya siapa? Di dalam tubuh Yesus kan roh Tuhan. Ya, itu aja, enggak ada lain. Roh manusianya enggak ada. Enggak ada roh manusia. Di dalam tubuh tentara Romawi, roh Tuhan atau roh manusia? Ya, roh manusia seperti kita. Oke, yang membunuh Yesus, roh manusia atau roh Tuhan? Loh, kita ngomong roh. Roh itu bukan, dia tidak bisa membunuh roh itu. Gimana sih maksudnya rohnya nggak bisa membunuh? Maksudnya gini loh Pak. Jadi arsip Romawi ini kan punya roh manusia, Yesus punya roh Tuhan. Yesus yang punya roh Tuhan dibunuh sama Hansip Romawi yang punya roh orang. Berarti roh orang lebih hebat daripada roh Tuhan, Pak. Gimana sih, Pak?
Ya Allah, masa Bapak nggak ngerti gitu? Yesus punya roh Tuhan, Hansip Romawi punya roh orang. Yesus yang punya roh Tuhan ditombak sama Hansip Romawi yang hanya punya roh orang di dalamnya. Berarti manusia yang punya roh manusia lebih hebat daripada Tuhan yang punya roh Tuhan. Kok kayak gitu Tuhan Bapak? Lemah banget. Lah, kan itu kan dagingnya yang mati. Maksudnya itu kan saya Oke, bunuh saya yang sampean, masuk. sampean mati. Saya masuk. Tapi rohnya itu nggak bisa mati. Rohnya Nah, kembali. saya tanya sama membuktikan. Ya, Pak, saya tanya, Yesus punya roh orang nggak? dia Yesus itu rohnya Allah sendiri yang ada di dalam. Nggak, dia punya Nggak ada roh orang nggak di dalam? Nggak ada roh orang. Kalau Nggak begitu ada. kenapa dia bisa bicara waktu gini? Eli, Eli lama sabaktani. Bapakku, Eli, Eli kenapa kau tinggalkan aku? Hayo lo Pak, roh siapa itu Pak yang berdoa itu kepada roh Bapak itu? Waduh Bapak nih, parah nih. Nih, saya tunjukin dalilnya nih. Aduh Bapak nggak tahu kalau Oh, nggak ada bisa. Kalau penjelasan seperti itu nggak bisa, nggak masuk. nggak bisa nih. Eli lama nih. Ntar ya. Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu roh Allah lagi bicara kepada Allah gitu. Roh Allah yang dalam diri Yesus lagi mengatakan kepada roh di atas bahwa Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu. Kan itu penjelasannya itu kalau hanya sebatas membunuh. Kalau mau penjelasan hanya sebatas membunuh itu nggak masuk. Kalau misalnya dari Gini, Bapak dan tadi. penjelasannya nggak masuk. Kalau misalnya itu yang itu sudah ditentukan dari Adam dan Hawa, sudah ditentukan. Pak cerdas lah Pak, ya Sejarahnya itu seperti Allah itu. Pak. Nggak bisa Bener kita mau akut doktrin ngomong Bapak tentang Pak. kematiannya itu aja, itu nggak bisa. Dia Tadi itu Tante Mika itu mengajak Bapak berpikir bahwa bagaimana mungkin manusia yang punya roh manusia bisa membunuh Tuhan yang punya roh Tuhan. Itu tidak masuk akal. Seolah-olah Tuhan Bapak yang punya roh Tuhan itu lemah tak berdaya, mati ditombak sama manusia yang punya roh manusia. Kan dalam diri Yesus sudah ada roh Tuhan. ya Bisa kalah melawan manusia yang punya roh manusia doang gitu loh. Itu kan Memang menunjukkan kelemahan Tuhan Bapak. Itu pertama. harus Itu seperti pertama. itu. Betul. Harus Maksudnya harus itu Tuhan sudah janjikan harus seperti itu baru di mana itu? manusia itu Di mana mengenal dijanjikan adanya Tuhan? Coba di Maksudnya mana itu- Tuhan berjanji kalau dia akan mati mengenaskan di tombak Hansip Romawi itu di mana? Gini Mbak, kalau saya mau menjelaskan itu saya nggak cukup. Tapi Ya itu udah Bapak jangan paksakan diri, Pak. Bapak tahu nggak kenapa Bapak jadi Kristen, tahu nggak? Alasannya tahu nggak? Coba Gimana? kita dari hati ke hati ya. ya Bapak kenapa tetap Kristen? Karena Bapak menolak kebenaran yang rasional. Bapak tidak peduli dengan ilmu. Ibu nggak tahu, saya yang tahu. Pas dikonfirmasi Bapak juga nggak tahu. Bapak bilang Bapak tidak bisa menjelaskannya. Lah, kalau Bapak tidak bisa menjelaskannya, kenapa bisa mengatakan kami salah? Pak, kami pelajari kitab Bapak. Saya pelajari kitab Bapak itu 7 tahun. Dalam Markus pasal 15:34, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tanya, di dalam diri Yesus itu ada roh Allah. Lalu Yesus itu berdoa kepada siapa? Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau Bapak mengatakan dalam diri Yesus adalah roh Allah, maka dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Bapak sedang mengatakan, roh Bapak sedang bicara kepada Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Ini kan kayak seolah Bapak menuduh Tuhan itu bodoh. Masa saya bicara Betul. kepada diri saya sendiri, Rifaku, Ya. Rifaku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini orang bodoh berarti saya gitu loh. betul Mbak, memang Mbak ngomong seperti itu Berarti betul. Betul. Berarti memang Cuman bodoh Tuhan gini, Bapak. Pak. Gini Mbak, penjelasannya saya nggak cukup untuk memahami dengan bahasa saya karena saya kan Nah, makanya pembahasannya saya itu yang kayak Romo-Romo itu dia pintar. Ya Dia udahlah. menjelaskan dia Yaudah, masuk, kalau gitu kita masuk. nggak boleh kita zolim. Tante Makanya Nika, saya ya. bilang Kita kalau nggak boleh nanya zolim. saya seperti itu ya saya bilang Yaudah. kalau nanya saya Tuhan ada 3 atau ada 2, saya bilang ada 1. Ya artinya tadi Tapi- Bapak jawab sama Tante Mika gitu. Maaf Bang Mika, saya nggak bisa jawab. Dia nggak akan paksa itu. Kami Ya. nggak boleh kami nggak boleh juga zolim ya. Oke lah Ya, kalau gitu betul. gini aja deh. Saya tertarik dengan kebaikan Bapak nih ya, karena Bapak dari tadi itu
konsisten emosinya, tidak marah, tidak, walaupun ada terkejut dengan ayat-ayat yang saya tunjukkan. Sebagai apresiasi untuk Bapak, saya tidak izinkan ditanya dulu Bapak ini, biar Bapak belajar dulu, biar Bapak nanti. Betul. Saran saya adalah Bapak cobalah bertanya saja, mungkin bukan tentang Islam, bagaimana cara berpikir tentang ketuhanan Kak. Silakanlah, saya kasih Bapak kesempatan untuk bertanya. Saya berharap Bapak ini orang baik, bisa diselamatkan lah gitu. Sayang banget Pak, kebaikan Bapak apa ya, maksudnya gini loh, Bapak orang baik tapi Bapak salah bertuhan, maka Bapak di dunia aja dapat kebaikan, tapi di akhirat Bapak masuk neraka karena Bapak salah bertuhan. Bapak itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus itu tidak pernah mengajarkan berdoa begini, doanya menengadah tangan. Yesus berdoa kepada Tuhan, kepalanya sujud ke bawah. Yang ngikutin itu kami. Bapak itu di gereja joget-joget sambil geleng-geleng. Yesus tidak pernah membatalkan hukum sunat. Bapak membatalkan hukum sunat. Tidak pernah Yesus menghalalkan semua makanan. Yang menghalalkan semua makanan mengatasnamakan Yesus penulis kitab Markus. Ada dalilnya itu. Jadi Kristen, Katolik, dan Protestan itu pada dasarnya itu tidak pernah mengikuti Yesus tapi mengikuti Paulus. Mana buktinya? Kalau memang Bapak betul-betul pengikut Yesus, sebutkan satu saja ajaran gereja yang diajarkan oleh Yesus. Atau romo Bapak aja lah kesini Pak, atur jadwal sama saya Pak. Kalau seperti ini kan nggak mungkin, kecuali Romo itu kan nggak bisa kita sembarang suruh. Mungkin suatu saat Romo yang naik atau mbaknya boleh. Mampir ke Rom mungkin bisa. Boleh lah. Jadi, baiklah kalau gitu. Kalau kayak Insya Allah ya Pak, doakan kan ya. Cuman saling menanya aja Mbak. Tapi Bapak, betul-betul saya apresiasi loh, Katolik itu emang santun-santun ya, ramah-ramah ya. Mungkin karena udah malu saling sama kelakuan kelam orang-orang dahulu kali ya. Serius loh, Bapak ini luar biasa loh. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat ya. Kalau nanti Bapak, mudah-mudahan Bapak sejak masuk di Komal kami ini Bapak jadi sering baca Bible. Coba Bapak baca kitab Kejadian, nanti Bapak jadi kayak orang ini nih. Ini orang ini kebanyakan baca Bible nih Pak, jadi kayak gitu dia bentukannya. Ya enggak terlalu baca, cuman sering kita ke gereja sambil berdoa, ibadah seperti biasa lah, enggak terlalu coba Pak, saran saya nih Pak ya. Bapak baca Bible, tapi sebelum Bapak baca Bible, Bapak baca A'udzubillahiminasyaitonirrajim dulu Pak. Soalnya bahaya baca Bible. Itu kalau saya seperti itu saya harus belajar juga dulu Mbak. Kalau iya. sembarang sebutkan nggak bisa. Aduh keren banget nih, insya Allah nih. Ini ciri-ciri orang-orang yang insya Allah bisa mendapatkan ilmu nih, karena dia tawadu nih dalam Islam nih. Bapak Islami banget loh Pak. Bapak rendah hati luar biasa. Saya bangga punya berkenalan dengan orang-orang yang beragama Kristen tapi akhlaknya bagus begini loh. Rendah hati, cara misalnya saya bagus. keras-kerasan, kalau saya pemahamannya kurang terus gini-gini, saya mau membenarkan diri juga kan. Masya Allah, luar biasa. Kita bisa terlalu juga. Saya bangga nih punya audien atau penanya dari Kristen yang mudah-mudahan Bapak konsisten dengan sikap bagus ini ya. Ini sikap bagus loh Pak. Dalam Islam itu ya Pak, kita itu harus tahu diri gitu loh. Kalau kita nggak tahu, katakan nggak tahu. Nah, ciri-ciri orang yang mudah dapat ilmu adalah orang yang tidak sombong, yang tidak menolak kebenaran dan tidak merendahkan orang lain. Saya lihat Bapak luar biasa. Saran saya, Bapak belajar baca Bible pelan-pelan. Nanti kalau bingung tanya Romo. Kalau seandainya Romo tidak bisa menjawab, Bapak datangi saya ya. Insya Allah saya bisa jawab. Karena saya sudah 7 tahun belajar Bible Bapak itu. Saya belajar bahasa Ibrani juga. Saya baca konteksnya juga gitu loh. Oke, ya siap. Terima kasih. Iya. Oke, aku izin follow Pak Benedictus ya. Aku izin juga follow ya Pak. Oke, terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa di follow Pak Benedictusnya.
Ya, terima Semoga kasih. Bapak sehat kalau selalu mau tetap di sini keluarganya di boleh sana. ya. Bapak kalau mau Ya, tetap di ya. sini boleh, mau turun juga boleh, silakan. Bapak mau di sini santai, mau turun nanti kami tunggu lagi kedatangannya di sini. Tapi Bapak jangan Oke, tutup siap. diri Bapak dari kebenaran Pak ya. Pak, kalau di dunia menderita Pak masih mending Pak, tidak kekal penderitaannya. Tapi menderita di hari akhir Pak kekal, rugi Pak. Iya. Ya rugi. Kalau- karena kita oh iya, menolak satu lagi. kebenaran Kalau masuk neraka, ya. Kalau di Katolik itu semua agama melakukan hal baik, nggak mengenal itu semua bisa masuk surga. Jadi kan artinya kalau kita hidup di muka bumi ini membuat kebaikan terus tidak Itu membuat namanya kejahatan, tahu nggak Pak itu- apa? Itu namanya adalah soteriologi universalis dan itu baru-baru ini Pak, bukan dari dulu. Soteriologi universalis itu namanya itu. Oh ya itu saya nggak tahu, cuman ya seperti itu Saya tahu katanya. itu. Jadi kan ya ikutin apa yang kita jalankan, hidup dengan baik. Nah, aman, berarti Bapak jujur. bukan pengikut Yesus, berarti Bapak pengikut pendeta dan romo. Harusnya Bapak ikut Yesus. Yesus kan, Kan Yesus- Tuhan Bapak. Oh iya iya ya, oke lah saya mungkin turun dulu, nanti yang lain mungkin mau naik kan, saling sharing-sharing lah gitu ya Mbak. Ya, saya ada waktu sekitar 25 menit lagi nanti di overhandle sama Miko Cok. Ya. Oke, Pak Mbak, Benediktus, siap. terima kasih. Oke sama-sama ya ya. Ya. Halo Batubara. Pak sehat-sehat ya Pak. Salam toleransi. Aduh, keren banget ini ya. Luar biasa ya diskusi kita dengan Pak Benediktus ya. Orang Katolik memang santun-santun guys. Beda sama yang pro setan guys. Menghujat, mencaci, memaki itu pro setan. Pro setan yang pro sama setan. Itu suara siapa itu? Berisik. Sekali lagi assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Batubara. Ya, Oke, Batubara. buat teman-teman Kristen yang mau minta naik ketik 1 ya. Buat teman-teman Kristen ketik 1 biar kita naikkan gampang dari sini. Silakan bertanya seperti Bapak Benediktus tadi kepada Unirifa. Nah, kalau kalian ingin berdiskusi, buka 15 kamera, menit lagi. dijelaskan legalitasnya sebagai Oh, si apa. Jack. Ah. Jack itu Kristen tuh. Hmm? Nah, ini Jack itu wadaw. Timor Leste dia tuh. Jack Kristen. Batu bara izin Dua. diturunkan karena tidak ada jawaban ya. 5 menit satu orang ya. Sandra Oh. 5 menit, Wadaw Ya, 5 menit, Jack 5 silakan menit. Pas 15 menit. Jack bertanya kepada Unirifa. Kalau mau berdiskusi, jelaskan legalitasnya sebagai apa dan tunjukkan data. Silakan Jack. Bentar wadidaw. 5 menit ya. Habis itu 15 menit aku mau bobo. Kata mama aku nggak boleh bobo malam-malam. Nanti mata panda. Halo Jack, how are you? Apa kabar Jack? Bang Jack? Ya, puji Tuhan baik. Saya ingin naik Naikkan dulu, Bang untuk Jack. beri salam. Iya, gimana? Masih jadi Kristen? Ya, selalu. Oke, sudah ditampar pipi kiri kasih kanan belum? Ya, harus itu. Saya Udah berapa ingin kali naik kena tampar? untuk Iya. mengucapkan Untuk apa? selamat tahun Oh, baru. kirain mau untuk- ngasih handphone. Ah, kirain mau ngasih handphone. Cuman ngucapin doang, di mulut doang. Ya, Jangan ngucapin, ditransfer. selamat tahun baru ini. Nggak mau diucapin, ditransfer. Ngapain diucapin, nggak ada gunanya. Ditransfer bang, ditransfer Transfer apa? dolar lah. Aduh, dolar lagi. Iya, udahlah. Oke, berarti Bang Jack nggak ada mau nanya-nanya ya? Oke, biar nggak lama Oke, nanti sama Tante Mika aja ya ngobrolnya Bang Jack ya. Oke. Oke. Ya, Sandara.
Bang Jack dia menongkrong di sini, nggak apa-apa, biarin aja. Sandara. Sandara. Terdiam ku di sini, diriku hanya dirimu. Sandara. Buat teman-teman ini siapa tadi? Buat teman Kristen yang mau naik ketik 1 ya, biar kita naikkan dari sini karena permintaan banyak yang kalau lihat dari sini banyak yang Islam juga, biar kita langsung naikkan yang Kristen ketik 1. Aduh, hujan lagi di sini. Terdiam ke 1000 bahasa. Oke, aku naikkan Bang Wan nih. Ini aku nulis dulu ini. Ketik 1 ya buat teman-teman Kristen yang mau naik ya. Yang minta permintaan buat teman Kristen yang mau bertanya kepada Unirifa atau mau berdiskusi atau mau adu congor, silakan naik ketik 1 biar gampang kita jambak di sini. Buat teman-teman Kristen atau mau bertanya tentang keislaman atau mau berdiskusi antar agama, silakan ketik 1 ya. Pasukan coli selanjutnya silakan naik. Kak Sandra ini jadi Islam atau Kristen ini? Kak Sandra Nggak ada dia, pingsan dia. Diturunin aja. Iya. Oren aja ya. Oren pos. Oke ya, buat teman Kristen kita di sini diskusi santai sambil ngobrol-ngobrol santai. Silakan kalian ketik 1 apabila ingin bertanya kepada Unirifa atau kalau mau diskusi membela keimanan kalian, jelaskan legalitasnya sebagai apa. Tunjukkan data, jelaskan legalitasnya sebagai apa. Ya, begitu ya. Kita berusaha dari sekarang untuk menjadikan Komal Bang Yonatan Nandar ini room edukasi, yang mana sorenya Bang Yonatan Nandar sendiri dengan bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya, dan Unirifa dengan bahasanya yang sendiri. Ya, noise di sini. Noise nih, lanjutlah dulu nih. Ya, nggak ada lagi. Oke. Sebenarnya banyak teman-teman ya. Coba saya harus ini teman-teman, harus menjaga kesehatan. Jadi saya tidak bisa tidur terlalu larut ya. Paling larut itu jam segini. Ini udah larut banget ya. Mungkin teman-teman next time lah, biar aja Tante Mika kalau dia mau lanjut boleh, nggak terserah dia lah ya, suka-suka dia aja lah ya. Buat teman-teman yang di YouTube ya, penonton YouTube Rifa MOW pertama, jazakumullah khair atas ramenya yang menonton malam ini, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Semoga adsen menjadi berkah untuk para apologet dan untuk saya pribadi. Semoga bermanfaat ilmu yang kami sampaikan walaupun hanya sedikit. Percayalah saudara-saudariku, kami ini bukanlah siapa-siapa. Kami ini hanyalah orang-orang yang mungkin dengan kebodohan kami, kejahilan kami, ketidaktahuan kami menyampaikan informasi untuk membela agama kami. Ngapain ikut-ikut? Ngapain ikut-ikut? Ikut-ikut. Nah, kami adalah orang-orang biasa yang dengan ketidakpintaran kami mencoba membela agama kami ya. Dan kami hanya ingin membela kemuliaan agama kami. Jadi teman-teman, terima kasih banyak atas apa yang telah kami lakukan. Ditonton rame penontonnya. Dan sekalian jemput esok malam Uni ya. Uni esok malam jemput sekalian dengan teman-teman sini ya. Oh iya, Bang Wan katanya kita malam mau buka komal ya. Tapi nggak tahu siapa narasumbernya di sana ya. Tergantung, terserah Bang Wan lah ya. Karena Bang Wan Uni dengan Bang Nandar saja lah. Oh, saya di tempat Nandar, nanti di roomnya Bang Wan ya, gitu. Yang paling yang debat Jaguar juga gitu ya. Nandar mah paling tidur ya. Teman-teman ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang
salah pengucapan, salah penyampaian tidak pada tempatnya. Saya mahasiswi bukan dosen, wajar salah-salah. Kesalahan, semua kesalahan yang ada di Komal ini semua adalah karena kelakuan dia ya. Jadi dialah yang menanggung semua dosa saya ya. Seluruh dosa saya dari ujung kaki sampai kepala itu ditanggung dia ya. Jadi bukan Tante saya. Mika disalib ya. Wajib Ya. disalib Mika. Oke, yang di YouTube terima kasih banyak. Masya Allah luar biasa hari ini penontonnya banyak. Jazakumullah khair. Saya baca doa kafaratul majelis dulu untuk yang di YouTube ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak di YouTube. Jangan lupa terus di subscribe, di share kalau memang bermanfaat, dan jangan lupa dipotong-potong videonya, ambil poin-poin penting, sebarkan teman-teman ya, biar orang tahu bagaimana Islam mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan secara rasional dengan dalil, dan juga bagaimana pertanyaan-pertanyaan saudara Kristen kita, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, saya close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, aku mau bobo. Oke, saya pun juga nggak bisa ini rungkat apa Oh, hujan. ini noise Oh, kali. fisik. basic. Nandar, rungkat Jadi, tidak Nandar. iya, besok kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih yang udah Teman-teman biasa nge-follow. kita ramaikan ya. Ya. Itu yang Mika Jangan lupa jangan di lupa follow ya semalam. teman-teman ya. Oke banget ya, jangan lupa di follow akun saya Bang Wan, Unirifa, dan Kak Melani ya. Melani, Follow kita biar ketika ada buka Komal notisnya sampai ke HP kalian. Biar doakan apa yang kami sampaikan ini menjadi amal jairiyah bagi kami, ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudari muslimku yang di bawah. Kalau seandainya kita tidak bisa membuat orang masuk Islam, paling tidak kita membuat orang tidak keluar dari Islam. Takbir. Allahu Akbar. Aku izin pamit undur diri juga karena di sini noise. Pamut. Pamit. Pamut. Oh pamut, oke. Pamut. Jadi semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa besok siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Lanjut kita dia. Enggak, udah selesai. Assalamualaikum. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.